banyak ruas jalan di Kota Ambon yang sudah diaspal, ya, dan itu rusak belasan tahun. Apalagi kalau kita dengan dipilih jadi wali kota dan wakil wali kota, kita pastikan jalan-jalan di Kota Ambon semua akan diaspal supaya masyarakat berjalan sentak kota sontong. Ya, ini tidak sekedar janji politik, tetapi ini soal keprihatinan pemimpin terhadap apa yang dialami oleh masyarakat. Yang berikut lagi soal pelayanan publik, tadi Pak RR sudah jelaskan, mall pelayanan publik menjadi solusi kota ini menjadi kota yang smart, kota yang cerdas, kota yang mempermudah pelayanan kepada seluruh masyarakat. Supaya apa? Masyarakat urus sesuatu yang dipimpong sana sini. Masyarakat urus sesuatu tidak ada pungli. Masyarakat urus sesuatu transparan. Lantai amplas akan menjadi tempat pengurusan semua pelayanan publik pemerintah kota. Di situ kota pasang CCTV 20-30 supaya ada yang ambil uang langsung dapat pecat. Ya, itu jaminan kita kepada masyarakat Kota Ambon. Mempermudah pelayanan publik supaya masyarakat tinggal di Ambon ini puas. Dan mengurus apa-apa gampang, mudah. Dan ini bukan omong kosong karena sudah peletakan batu pertama waktu kita menjabat. Tinggal ketemu bangun selesai lalu berfungsi. Kemudian yang berikut, soal kesehatan dan pendidikan menjadi prioritas pemerintah kota. Bicara peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, bicara soal infrastruktur yang baik, bicara soal ketersediaan tenaga medis, para medis, bicara soal ketersediaan guru yang memadai, bicara soal bagaimana peran orang tua dan murid, peran masyarakat untuk aktif mau berobat di pusat-pusat pelayanan kesehatan dan lain-lain. Nah karena itu puskesmas pembantu, bahkan posyandu menjadi prioritas ketong untuk ketong tingkatkan kualitas pelayanannya. Demikian juga pemerataan sekolah-sekolah di Kota Ambon supaya apa? Jangan lulus SD semua mau masuk di SMP 14, lulus SD semua mau masuk di SMP 6, lulus SD semua mau masuk di SMP 4. Ini terjadi sebagai akibat daripada belum meratanya kualitas pendidikan pada sekolah-sekolah yang ada di Kota Ambon. Kalau semua sudah merata, di Kebun Cengkes ini cari sekolah dekat saja cukup, perlu jauh-jauh. Ya, dia menghemat biaya dan lain-lain. Kemudian soal yang berikut adalah bagaimana kita akan mengupayakan supaya membangun ekosistem ekonomi kreatif. Bapak Ibu Saudara sekalian, Kota Ambon ini tidak punya sumber daya alam yang banyak. Saya punya pabrik-pabrik besar, saya punya tambang. Banyak orang hari ini lari ke GB, lari ke Morowali, lari ke Halmahera karena tersedia lapangan kerja dalam jumlah yang banyak. Kota ini tidak punya. Sampai kapanpun saya akan pernah punya pertambangan di kota ini. Karena itu menyelesaikan persoalan pengangguran yang terus bertambah di Kota Ambon hanya bisa kita lakukan dalam 3 bidang utama: jasa, perdagangan, dan pariwisata. Ini lahan untuk tumbuh kembangnya industri ekonomi kreatif. Sekaligus menjawab anak-anak muda yang selalu tanya beta bagaimana peran pemuda untuk di bidang industri kreatif. Ekosistem ekonomi kreatif itu kita bikin di banyak titik. Ya, di situ akan mengintegrasikan UMKM, para pengrajin, teman-teman muda yang bikin usaha di bidang fashion, musik, kemudian film, kemudian animasi dan lain-lain. Jadi akan menjadi suatu tempat untuk menghidupkan industri kreatif dengan sub-sub sektor sebagian yang tadi beta sampaikan. Nah ini dia akan berpengaruh terhadap satu, kemandirian masyarakat soal pendapatan. Dia berpengaruh terhadap menurunnya angka kemiskinan. Dia akan membuat masyarakat tidak menganggur banyak. Angka pengangguran bisa diturunkan. Inilah yang menjadi ya indikator dari kesejahteraan sebuah kota. Ya, indeks pembangunan manusia akan naik kalau pelayanan kesehatan dan pendidikan bagus dan seterusnya. Jadi itu yang akan dilakukan oleh pasangan Beta per Ambon nomor urut 2. Ada 17, Bapak Ibu sepegang bisa dibaca. Kota ini mempunyai industri-industri besar. Kota ini mempunyai pertambangan yang bisa dibuka lalu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar.
Tapi kita berharap bergantung kepada yang kita sebut dengan ekosistem ekonomi kreatif. Ada di situ subsektor industri kreatif, UMKM, mereka-mereka yang bikin tenun, kerajinan tangan, kemudian mereka yang hidup bergantung pada musik, hidup bergantung kepada film, animasi, kreasi-kreasi anak muda. Oleh karena itu, 2 tahun terakhir Ketong memberikan NIB gratis kepada seluruh pelaku UMKM. UMKM ini menjadi prioritas pemerintah kota ke depan. Ketong akan buka tempat-tempat ruang terbuka publik baru yang akan mengintegrasikan UMKM di situ, musik di situ, film dan lain-lain di situ semua. Supaya apa? Supaya masyarakat bisa menciptakan kemandirian dari sisi pendapatan, tapi pemerintah juga bisa mengurangi angka pengangguran.